channel, balik lagi sama gue. Aduh, sekian lama gue nggak balik untuk mereview masalah otomotif. Kali ini gue balik lagi, tapi gue nggak sendiri karena kali ini gue ditemenin sama my friend Hero. Halo. Gimana kabar lo? Baik? Baik. Oke. Nah, jadi sekarang gue sama Hero lagi ada di Bluebird. Jadi nanti kita bakal bahas masalah mobil-mobil ex Bluebird. Kita bakal bahas apa aja, Ro? Kita bahas mobil ex Bluebird di mana kondisinya yang benar-benar bagus Sip. dan dengan harga sesuai kualitas. Jadi kita nggak bakal bahas cuman fisiknya aja atau unitnya aja, tapi kita bakal bahas masalah range harga. Ada apa aja sih di Bluebird unitnya, terus nanti gue bakal bahas juga masalah interior, eksterior, dan yang paling penting gue bakal bahas masalah kualitas mesinnya, biar kalian bisa tahu gimana sih cara milih-milih mobil ex Bluebird yang lebih berkualitas. So, gak usah banyak bacot, kita cilaya di sini. So, stay tuned, let's go. Tadi kita lihat-lihat masalah fisiknya, dari eksteriornya kita udah lihat unitnya apa aja. Untuk lebih validnya lagi, gue nggak bakal berdua doang sama Hero, tapi gue bakal ditemenin sama salah satu mekanik dari Bluebird-nya langsung. Jadi kita bakal bahas nih masalah mesinnya, interiornya, sampai ke kaki-kakinya kita bakal bahas. Jadi biar lebih valid lagi, gue panggilin dulu mekaniknya ya. Bang Ferdian, boleh masuk? Gabung bang, sini bang, cilanya bang. Halo Mbak, social distancing. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat bos di sini. Jadi di sini kita udah swab, kita udah divaksin juga. Alhamdulillah kita sehat semua. Nah hari ini gue bakal nanya-nanya banyak sama Bang Ferdian, Hero pun juga sama. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Bang, gue mau nanya nih sama lo. Udah lama di sini? Sudah 12 tahun. Wis 12 tahun, kurang terpercaya apa lagi narasumber gue. Jadi gini bang, ini kan masih banyak nih bang orang-orang awam yang nyari-nyari mobil ex Bluebird ya. Nah, mungkin kan kalau untuk customer di sini ya nggak mungkin dong ngerti masalah otomotif semua. Karena gue pun sebagai perempuan masih agak-agak buta untuk masalah mesin nih. Nah, gue mau nanya-nanya nih sama lo, gimana sih kondisi mesin yang ada di ex Bluebird ini? Kalau di Bluebird khususnya Full Kalibata ya, itu beragam sebenarnya. Ada yang, karena kan kita masukan nggak cuma dari pool Narogong, dari berbagai pool masuk sini juga. Oh gitu. Jadi kondisinya relatif sih, cuma rata-rata kita bagus-bagus barangnya. Berarti berkualitas lah ya. Berkualitas. Dan juga nggak cuma sekedar kita datang barang, mobil datang, kita langsung jual begitu aja. Kita juga bawa ke bengkel, kita perbaiki langsung. Oh seru nih, udah mulai ada perbaikan. Berarti unit datang itu secara bahan atau kayak gimana? Ada yang bahan, tergantung request. Atau ada juga yang memang sudah jadi. Cuma sudah jadi itu pun juga banyak keluhan juga. Oh gitu, oke. Nah kalau boleh tahu tuh rata-rata keluhan sampai dia beli dan terus si Bluebird ini menjamin itu apa aja sih yang sering terjadi ya? Rata-rata tuh keluhannya bagian depan ini. Itu tuh kaki-kaki karena memang ini kan mobil capek ya. Oke. Satu itu mobil capek. Yang kedua kan memang dari drivernya sebelumnya kayak mobil operasi itu pasti mobil ini pasti akan
bunyi, bagian depan itu udah pasti bunyi. Nah, jadi kita nggak lepas gitu aja, kita bawa ke bengkel, kita cek dulu tapi kira-kira apa nih yang menyebabkan bunyi, kita analisa, lalu kita usahakan untuk perbaikan. Ini kan tadi gue udah ngerti kan mobil berarti ex operasional dong, ya dipakai rutin. Nah, untuk maintenance-nya sebelum dia dijadiin mobil jual itu kayak gimana? Apa maintenance-nya setelah mau dijual aja, atau emang pas lagi beroperasional pun itu maintenance-nya juga bagus? Itu yang gue tahu sih. Kalau yang namanya Bluebird ya, semua pool kita menerapkan standar operasional yang sama. Kalau untuk mobil operasional ya, perbaikannya ya, perbaikan semua sama, standar Astra. Ya. Astra, oke. Ketika mobil masih beroperasi, tapi ketika mobil sudah masuk untuk dijual, saya nggak tahu di pool lain ya, tapi khusus di pool Kalibata itu karena saya sendiri yang menghandle, itu juga standarnya juga saya tahu gitu. Saya benar-benar saya press gitu. Oke, berarti mobil Bluebird itu dari sebelum dijual pun, maksudnya masih beroperasional pun itu maintenance-nya selalu dijaga ya? Iya, selalu dijaga. Oke, kayak servis rutin, ganti oli, segala macam ya? Nah, itu untuk berarti pelayanan di Bluebird Kalibata itu menjanjikan lah ya bagi customer yang ingin membeli barang di sini. Oh, sangat menjanjikan. Karena keluhan customer yang datang tuh selalu diperhatikan. Iya, benar. Nih dari segi perempuan kayak gue yang buta sama mesin, biasanya untuk kendala di mesin itu ada apa nggak sih? Saya orangnya jujur ya, saya nggak mau mengada-ngada. Karena saya yang lihat langsung, memang ada, selalu ada. Cuma ya seperti saya bilang tadi, kita nggak jual langsung yang barang yang apa adanya. Tapi kita usahakan itu mobil senyaman mungkin, walaupun nggak seperti mobil baru, tapi kita akan usahakan senyaman mungkin. Berarti aman lah ya? Aman, bisa gitu. dipastikan aman. Nih kalau misalnya nih, ada customer nih beli nih, yang buta mesin lah, masih banyak kan yang buta otomatis kayak gitu, terutama di bagian mesin. Dari Bluebird sendiri, dia mau ngedampingin kita, atau kita bisa bawa mekanik dari luar, atau kayak gimana? Kalau mau bawa dari luar, boleh, tapi saya sarankan lebih baik mekanik dari pool itu sendiri. Misalkan di pool Kalibata, misalkan kalau mekanik langsung, karena yang lebih tahu di dalam pool itu sendiri ya mekaniknya. Oke, jadi biar lebih valid lah ya, karena kan dari poolnya sendiri dia yang tahu nih mobilnya kayak gimana. Oke. Terus nih, kalau untuk masalah dari bagian interiornya, itu perawatannya kayak gimana sih? Namanya juga mobil X ya, dan itu kan mobil operasional nih, pasti kan banyak nih orang yang keluar masuk gitu ya. Dari segi keindahannya di dalam aman, terutama bagian AC nih, namanya juga perempuan, nggak bisa panas, mohon maaf gitu. Itu gimana? Dalam interior biasanya kita juga lakukan, semua kita lakukan ya, dari moles, terus vakum, sampai bagian AC pun itu bagian sangat penting sebenarnya kan. Itu juga kita cek sebelum keluar, apakah AC ini ada standarnya di 7 derajat, di bawah, di atas 7 derajat itu kita nggak akan lepas. Kita usahakan sampai mencapai standar derajat Celcius. Gitu. Berarti ini untuk segi bagian interior aman ya? Aman. Oke. Nih, kita bahas gini nih. Jadi di tahun lalu kan gue pernah denger nih berita-berita nih ya, Bluebird kebanjiran nih Pak, mohon maaf nih. Nah, itu tuh mobil-mobil yang dijual, apa ada yang bekas kebanjiran juga, atau kayak gimana? Sebenarnya jujur ya, itu kita nggak bakal jual yang seperti itu, karena Oh, jadi kalian untuk dengar nih, nggak pernah ada ex Bluebird mobil yang dijual itu bekas banjir. Katain hoax. Jangan terlalu berasumsi dengan kata-kata orang, mobil bekas banjir, mobil bekas nabrak, jangan. Karena di sini sesuai SOP, di mana mobil yang dijual itu mobil pure yang telah beroperasi dengan baik, sebaik mungkin. Berkualitas baik. Nah, nih bahas masalah banjir. Kita tuh bisa ngebedain mobil yang ex banjir sama enggak, itu kayak gimana? Oh, kita bisa lihat banyak faktornya. Kita misalkan lebih enak sih nanti kita lihat di lapangan ya. Boleh. Oh, boleh. Jadi kita boleh lihat langsung. Jadi masnya ini sekarang ngajakin kita langsung ke lapangan untuk melihat unit
ex Bluebird tuh kayak gimana sih? Tapi ini sebelum ke lapangan, kalau gue mau nanya dulu nih, untuk melihat ex banjir itu bisa dilihat dari sisi mana sih? Apa dari eksteriornya aja udah kelihatan, atau kita harus bongkar mesinnya dulu, kayak gimana? Ada dua ya, bisa dari dalam kabin. Yang kedua, kita bisa buka kap, itu di bagian intake, air bisa kelihatan. Kalau dia banjirnya udah sampai ke atas, udah 1 meteran, itu bisa ketahuan. Oh gitu, berarti dari secara fisik dari unit, dari eksteriornya juga udah kelihatan? Bisa kelihatan. Terus tapi yang paling validnya lagi, kita harus lihat ke mesinnya juga ya? Mesin. Oke, pasti. Berarti kalau untuk mobil yang Bluebird yang karena banjir ini udah pasti nggak dijual lagi, jadi dia benar-benar mobil yang sehat, mobil-mobil yang berkualitas, karena yang gosip-gosip yang kemarin kebanjiran itu nggak dijual. Oh, nah, gue udah diajak keliling-keliling nih, gue bakal ngasih lihat juga ke kalian nanti mesinnya kayak gimana. So, stay tune ya. Yuk. Nah, oke, sekarang gue udah ada di depan mobilnya langsung. Gue sama Bang Ferdi bakal nge-review mobilnya. Tadi kan kita udah ngebahas nih mobil-mobil yang gimana sih bedainnya mobil yang bekas banjir atau enggak, terus kondisi mesinnya kayak gimana, interiornya juga nanti bakal kita cek. Jadi cus, kita lihat dulu. Boleh, Bang, sambil ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Ini gue mau nanya, ini untuk mobil ini tipenya tipe apa? All Limo Gen 3. All Limo Gen 3. Nah, kalau di sini Gen 3-nya itu ada tahun berapa aja? Mulai dari tahun 2013, 2014, Ya. 2015. Ada 3. Oke, tapi untuk saat ini kita mereview yang 2014 ya? Ini 2000 ya. 14. Oke deh. Nah, nih mulai kan gue dibuka nih ya cupnya ya. Gue mau nanya nih sama lo, untuk dari segi bunyinya dulu, menurut lo ini kasar atau enggak? Ya, kalau kita bisa lihat secara visual ini mesin getar ya. Ini mesin getar. Getar. Tapi getar itu beda-beda. Kalau yang menurut saya ini getar ini karena TKS. Tapi ini hal yang wajar. Oke, Nggak apa-apa. Dan ini kalau secara visual ini bagus. Ini secara visual masih oke. Bagus. Aman kan? Tapi Aman. aman. Oke. Suaranya ini masih jernih gitu, masih aman. Oke. Nah, tadi kan abang bilang itu kan TKS. TKS itu maksudnya gimana sih, Bang? TKS itu kan tidak kuat start. Oh, Jadi tidak kuat start. ya mobil itu nggak bisa di starter dikarenakan kondisi akinya ini belum ngisi. Oh, oke nih, bahas masalah kondisi aki belum ngisi. Nanti saat customer nih mau beli nih, Bang, Ya. apa dapat kondisi aki kayak gini atau gimana? Oh enggak, ini aki ini kita usahakan kita cas dulu ya. Oke. Karena kalau belum ngisi itu belum tentu akinya yang rusak. Oh, gitu. Siap. Tapi bisa voltasenya yang kurang. Jadi kita bisa cas dulu, baru kita cek di mobil langsung. Oke. Berarti masalah aki aman, terus masalah mesin juga aman. Aman. Nah, ini kan gue sebagai perempuan gue juga gak terlalu ngerti masalah mesin ya. Yang tadi kita bahas masalah ngebedain mesin yang ex banjir atau enggak tuh kayak gimana? Kalau ex banjir, kita bisa lihat kalau di ini kan namanya rumah air cleaner ya. Rumah air cleaner. Ya. Oke. Ini kita bisa ambil, kita lihat aja di sini. Ini aman nih, nggak pakai dimatiin? Aman, nggak apa-apa. Ini nggak masalah. Oke. Ketika mesin itu nggak apa-apa. Kalau dia banjir, bekas banjir, ini lembab. Ini Oh. kering. Ini kering, bisa Oke. dipegang kan? Berarti emang kondisi ini selalu kering. Ya. Kalau dia banjir, mau dia udah berapa lama, dia pasti ada kelembapannya pasti ada. Oke, gitu. Ini lebih gampang buat mengidentifikasi banjir itu dari sini. Baik. Terus selain itu ada lagi nggak? Selain dari situ bisa dari dalam sih, dari kabin. Dari kabin interior ya? Iya. Terus kayak gimana tuh caranya kenalinnya? Kayak di sini nih, biasanya kalau banjir, karena di sini kan ada kayak sambungan nih. Di sini diraba aja di karpet ini nih, di bagian atas, samping. Ini biasa lembab. Kalau misalnya dia udah nggak lembab, apa masih bisa kelihatan atau enggak? Kalau udah nggak lembab, baunya pasti berasa.
kalau bekas Oh, banjir. kayak gitu. Nah, kalau dari sini juga nggak kedeteksi, ya itu tadi yang saya bilang lebih gampang dari Mesin ya. mesin. kayak Kalau itu gitu. pasti lebih gampang. Berarti Bisa dari ketahuan. mesinnya itu kayak tadi, terus cek ke kabinnya. Iya. Oke. Nah, Bang, kalau untuk CC untuk yang Gen 3 2014 ini CC-nya berapa? Ini sama sih. Kalau saya ini ya, mesinnya yang sama dipakai Gen 2 sama Gen 3. Oke. Mesinnya yang sama, cuma bedanya tampilan bodi aja sama. Oh, Interior. overall berarti mesin sama Gen 2 sama. Overall semua sama. Oh, ini semua sama Mesin Gen sama. 2. Cuma beda di tampilan bodi, Iya. interior lah ya. Sama mungkin di apa? Mounting sama ini. Jadi kalau misalkan ada yang bilang lebih enak Gen 2, ya sebenarnya sama. Terus kalau nih, tadi kan gue sempet nyalain beberapa mobil ya. Itu kan ada kayak mesin tak 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 tak. Itu biasanya kenapa? Kalau dia bunyinya apa? Masih terus gitu. Itu kemungkinan olinya bisa kurang juga. Tapi kalau dia hilang langsung, itu nggak masalah, normal. Nah, itu biasanya kalau bunyi kayak gitu pas baru dinyalain aja, atau emang nanti dia tiba-tiba udah nyalain nih, kita jalan nih, terus dia bunyi lagi atau kayak gimana? Seharusnya dia ketika bunyi di awal, itu karena mobil itu nggak pernah jalan ya. Dia udah lama nggak jalan, mungkin semingguan. Jadi ketika kita hidupin, dia ada bunyi seperti itu. Karena oli itu kan belum naik. Oli itu belum naik. Jadi ketika kita hidupkan, dia ada bunyi tapi nggak lama. Nanti ketika dia udah mulai panas beberapa menit, dia akan normal kembali. Oke. Itu nggak masalah. Oke, berarti kalau untuk masalah banjir tadi kita bisa cek langsung. Kita lihat dari bagian sebelah sini nih, tadi kita buka. Terus juga kita lihat dari bagian kabin dalam. Nah, ini kan mobil ex operasional ya. Ya. Ya namanya musibah kita nggak tahu kan, pasti ada kecelakaan di jalan, tabrakan atau kayak gimana. Nah, kalau untuk mobil ex laka ya disebutnya biasanya ya. Laka. Nah, kalau ex laka itu biasanya tetap diproduksi lagi atau kayak gimana untuk dijual? Gini ya, kalau laka itu ada yang laka total, yang ibaratnya kita nggak bisa perbaikan lagi. Oke. Atau mungkin yang hanya keserempet atau hanya separuh gitu, itu kita masih bisa. Tapi dengan catatan, mobil ini ketika sudah dalam perbaikan, dalam kondisi oke, seperti spuring, balancingnya itu harus oke. Kalau enggak, kita nggak akan jual lagi. Oh, kayak gitu. Terus kalau untuk orang awam ya, gue juga awam ya bang, gue nggak bisa bedain ini mana mobil bekas laka atau enggak. Simpelnya lah bang, untuk ngebedain mobil yang bekas laka, mungkin laka di bagian depan atau belakang tuh kayak gimana? Simpelnya kita lihat apa namanya frame, ini namanya frame. Ini namanya frame, Ya. bisa dilihat dari sini Bisa ya? lihat kalau dia laka, misalkan ada benturan, ini lebih mudah bengkok ya, lebih mudah bengkok. Pokoknya kita perhatikan aja frame-framenya. Kalau ada Bisa didempul benturan, juga kan? Nah. Nah, itu kelihatan nggak bekas dempulan atau enggaknya biasanya? Kalau tergantung ininya sih apa body repairnya ya. Kalau dia bagus, dia nggak bakal ketahuan. Tapi overall di sini aman kan Aman, ya? di Yang sini bekas aman. laka-laka kayak gitu mudah-mudahan nggak ada ya? Sama satu masukan dari saya, kalau untuk mobil jual nih, mau beli, kalau bekas laka, yang paling utama tuh di sini nih. Jangan sampai beli mobil laka, ininya bengkok, kondensor. Kondensor itu yang Kadang, kayak itu? kadang customer itu nggak ngeh di kondensor itu yang bagian luar itu tuh. Karena kan kalau ada benturan dari depan, ini kan nggak kelihatan di dalam. Oh gitu. Yang orang perhatiin cuma di sini, tapi nggak perhatiin bagian dalamnya, kondensornya. Oke, Mungkin itu pengaruhnya nanti jangka panjang, kayak misalkan itu kan sirkulasi AC ya. Nanti jangka panjangnya AC itu nggak akan dingin gitu. Oh, Itu kayak gitu. bagian paling penting. Kondensor jadi harus dicek dari sini juga ya? Ya, kita bisa ngintip aja. Ada bekas benturan, gepeng. Perlu dibongkar nggak sih kayak gini-gini kalau buat ngecek biar lebih valid? Oh boleh. Kalau Boleh ya? ini bisa, ini kan ada. Ada kunciannya nih. Iya. Nah, Tinggal dicopot aja. berarti customer kalau saat mau lihat unit nih, teman-teman yang ada di rumah nih yang nonton YouTube gue, jadi kita bisa langsung ngecek langsung dan nanti ini bisa dibongkar kok biar kalian lebih yakin lagi. Nah, Oke. Terus nih bang, kalau untuk perawatan mesinnya bang, ya. itu pengecekannya rutinnya tuh berapa bulan sekali kah atau kayak gimana? Kalau kayak mobil operasi aja ya, itu setiap 7.500
itu ada pengecekan balik ke bengkel. Tapi untuk pergantian oli itu kelipatan 15.000. Kelipatan 15.000 kilometer itu udah pergantian oli. Dan mobil yang kita jual juga kita langsung kita ganti juga satu paket oli sama oli filter ya, itu udah pasti. Itu setiap mobil mau keluar aja atau emang kalau misalnya mobil belum keluar nih, belum laku ya, itu tetap diganti juga dalam jangka waktu berapa lama atau kayak gimana? Oh, ada. Misalkan mobil ada yang belum ada pembeli nih. Tapi mobil itu udah lama. Iya. Udah lama ngendap, sekitar 3 bulanan kita akan ganti olinya. Berarti setiap 3 bulan walaupun nggak dipakai tetap ganti ya? Nah, karena nanti efeknya ke mesin itu sendiri. Oh, berarti mesin aman nih. Om, ini kok bisa nyoba gak sih unitnya? Gimana sekali kita bahas interior dalamnya kali ya, biar lebih seru. Jadi lebih lengkap. Yuk, kita ke dalam. Oke, sekarang gue udah ada di dalam unitnya. Ini gue lagi ada di unit Toyota All-Wheel Limo ya disebutnya ya? Oke, Gen 3 kan Gen ya 3. Biasanya. Nah, jadi untuk di Gen 3 sendiri, ini kondisi interiornya bisa dilihat langsung. Ya masih standar banget ya? Masih standar. Oke, ini audio juga masih standar kan? Masih bawaannya. Nah, kalau misalnya untuk di interiornya sendiri, dia bisa di-upgrade juga ya? Bisa, tergantung request juga sih. Tergantung request, berarti upgrade bisa dari sini ya? Iya. Karena tadi gue sempet ngeliat ada salah satu mobil yang udah di-upgrade di bagian eksteriornya. Iya, ada juga yang di eksteriornya doang. Ada yang interiornya juga. Ada yang juga. Oh, gitu. Biasanya kalau untuk interiornya sendiri nih Bang, yang di-upgrade tuh apa aja sih? Biasanya kebanyakan orang kepengen seperti Vios ya. Ini kan ketahuan taksinya satu, ininya sistem engkol pasti. Engkol window, bukan power window. Iya. Nah, terus. Power window pasti. Yang kedua, orang males buat ngutak-ngatik di sini. Ini belum electric mirror ya, masih manual. Oke. Audionya juga masih standar. Nah. Ya? Tapi ini audio berfungsi? Audio berfungsi. Coba. Oke. Audio berfungsi. Nah, untuk ini kan mobil operasional ya. Dia biasanya sebelum di scrap kayak gini nih, sebelum untuk jual, biasanya berapa lama sih pemakaiannya pas operasional? Kalau pemakaian 5 tahun ya. Kalau 5 tahun sekali. Buat ya. Ada terus ini. Diperbarui, jadi yang udah 5 tahun dipakai untuk dijadiin mobil jual. Iya. Oke gitu, baik. Nah, ini kan mobil operasional nih, pasti banyak yang nanya itu masalah kilometer. Nah, untuk kilometernya sendiri tuh rata-rata berapa sih? Kilometer sebenarnya relatif ya. Tapi rata-rata kalau untuk mobil X taksi itu tuh kisaran ini seperti ini, lihat kan 42.000 300-an sampai 400. 300 sampai 400 itu untuk rata-rata taksi ya. Kalau udah di atas 400 biasanya itu udah terlalu lelah banget itu mobil. Capek gitu. Terlalu capek. Tapi untuk kilometer segini aman gak sih? Sebenarnya aman karena balik lagi ke perawatan. Oh gitu, oke. Perawatannya rutin kan ya di sini. Nah, ketika perawatan rutin nggak masalah sebenarnya. Karena ketika mobil ini operasi nih, misalkan ada spare partnya, ada bagian mobil yang rusak. Ketika operasi kita langsung ganti, dan ketika dijual pun nggak terlalu banyak pergantian spare part jadinya. Oke gitu, baik. Berarti untuk kilometer nggak terlalu bermasalah, karena juga untuk perawatannya masih terjamin, oke kan? Iya. Oke, siap. Nah, kan kalau kilometer udah lumayan tinggi ya. Nah, terus juga dipakai setiap hari nih berarti. Iya. Pasti kan pemakaian juga biasanya driver ganti-ganti gak sih? Atau satu driver satu mobil? Ada yang sistemnya batangan, satu driver satu mobil, tapi ada juga yang mobil ini diganti-ganti. Nah, itu kan pemakaian ganti-ganti orang nih ya. Terus ada permasalahan nggak sih untuk di kaki-kaki? Nah, itu karena dia. Kan pemakaian ganti-ganti tuh, setiap orang pasti cara makainya beda tuh. Beda-beda. Nah, itu kaki-kaki gimana tuh masalahnya? Itu pasti ada masalah. Tapi ada pengatas, ya? Cuma kita juga kasih solusi gitu. Oh gitu, tuh gimana tuh? Nih seperti misalnya kita tes jalan aja dulu ya sambilan. Oke, boleh sambil tes jalan ya. Biar gua ngerasain juga di bagian pengemudi. Oke. Di sini luas juga ya berarti ya. Nah, customer boleh nih tes kayak gini? Boleh. Oke. Kebanyakan juga yang datang ke sini dia minta di tes bareng seperti ini. Biar ngerasain mobil yang mau dibeli itu seperti apa gitu.
kaki-kaki ketahuan bermasalah atau enggaknya tuh dari kayak gimana ya? Dari ini kan jalannya juga lumayan rusak ya. Ada Kita bisa gelombang lah. justru yang begini yang bagus buat ngetes. Oh gitu, berasa ya? Ya. Ada yang bunyi-bunyi gitu. Bantingannya biasanya. seperti apa bisa ketahuan di sini. Kalau bantingan dia keras, berarti ada bermasalah dengan bagian kaki-kakinya. Nah balik ke tadi lagi nih, kan ada mobil mungkin yang ada insiden kecelakaan lah ya. Iya. Itu dari kaki ketahuan nggak sih? Oh, itu bisa kelihatan. Kalau nanti mobil ini naik di lift, bisa kelihatan dari kolong. Oh, itu juga bisa kita lihat? Bisa. Berarti customer bisa ngelihat mobil pasti naikin ya dari kolongnya ya? Bisa. Oke, kayak gitu. Itu pasti didampingin sama mekanik sini Ya, kan? pasti saya dampingin. Mekanik juga nanti ada yang bisa dampingin. Oke. Nih untuk unit ini kayakinya gimana nih? Aman? Kalau ini aman. Bantingannya enak. Dia nggak goyang gitu. Setir aman, setir? Nggak bunyi juga. Oh, enggak. Iya sih, gue nggak denger bunyi apa-apa sih. Iya. Biasanya kedengeran kan kalau bunyi-bunyi itu dari dalam kabin? Kedengeran. Justru dari sini bisa ketahuan. Okay. Bunyinya tuh bermacam-macam ya. Bisa duk, bisa duk gitu. Tergantung di bagian mana yang rusak. Makanya setiap kita tes di sini, nanti di dalam bengkel juga ada ruang tes lagi kayak semacam jalan bergelombang gitu rata, pendek-pendek. Nah itu nanti setelah lewat itu baru kita naikin di stall lift. Oke, gitu. Baru kita cek di bagian mana sebenarnya yang rusak. Itu customer sendiri boleh coba ngetes ke sana gak sih? Boleh. Kalau kita ngetes sana kira-kira bisa gak? Oh boleh. Oh, boleh ya, kita Boleh. coba kali ya. Oh Berarti di sini buat teman-teman nih yang mau coba beli mobil sini nih tenang aja, karena untuk pengetesan pun bisa langsung masuk ke bengkel. Jadi nanti kalian bisa langsung coba ke bengkelnya. Benar. Ini gue lagi mau coba buat ngetes kayaki. Jadi kayak ada jalanannya gitu ya? Ada namanya Itu sama test track. Ya. Oh, test track namanya. Benar. Oke, baik. Kita coba ya, nggak apa-apa kan ini ya? Oh nggak apa-apa. Oke. Saya sendiri. Ih, kita lagi mau masuk dalam bengkelnya. Berarti enak nih buat kalian yang mau ngeliat-liat mobil di sini terus mau coba. Nih kalian bisa masuk ke bengkel kayak gini. Oke deh. Kanan itu kayak semacam apa? Gundukan gitu, kecil-kecil. Oke, ya. ini test tracker di depan ya. Jadi itu test kanan tracknya. ada, kiri ada. Kiri ada. Oke, Kita ini tes. biar kita tahu ya kanan kirinya. Oke, kita coba ya. Kita ngetesnya pelan-pelan karena kalau kita kenceng kita nggak bakalan tahu bunyinya tuh dari mana. Oh gitu, oke. Oke, tadi kita udah ngeliat di bagian interiornya. Gue juga udah ngetes nih mobilnya, kakinya kayak gimana. Gue sampai masuk ke bengkel. Nah, jadi tadi gue di sini lihat salah satu mobil di sini ada yang udah di-upgrade untuk di bagian eksteriornya. Gue boleh tolong bantu jelasin nggak untuk yang upgrade? Oh boleh. Nih, bisa dilihat ada dua perbandingan. Ini yang masih standar. Nah, ini di sebelah kanan gue tuh udah di-upgrade. Boleh dibahas bang satu-satu yang udah di-upgrade tuh apa aja? Kalau di luar biasanya paling umum ya body kit. Body kit. Nah, body kit itu kan sebenarnya komponen tambahan di bagian bumper, spoiler, Bumper, spoiler, Headkit itu yang kanan kiri ya? Samping, kiri kanan. Oke, terus Seperti yang dilihat ini kan bumper dia versi Thailand. versi? Versi Thailand. Model Emang ada versi saya Thailand? Atau kayak Ada gimana? yang lain tapi saya kurang Oke. saya lupa. Tapi ini yang versi Thailand. Ini salah satunya versi Thailand ya. Terus selain itu? Versi Thailand ada lampu fog lamp di sini. Ada di sini sebenarnya ada lampu juga, cuma karena kita kan sebagai contoh aja, sebenarnya ada. Terus sama side nggak begitu kelihatan sih, tapi sebenarnya ada. Kalau dari jauh sih nggak. Sama yang belakang. Kalau spoiler yang ini ada yang jenisnya ditempel di sini ya. Ini kan yang ditempel. Oh, ini yang ditempel. Iya, ada juga yang pakai baut tinggi. Ini kalau pernah lihat Oh, yang kayak sayap gitu. kayak sayap. Oh, Itu iya. juga sama. Ini kan namanya spoiler juga. Nah, untuk bahan sendiri kalau dari ini bahannya dari apa? Dari yang fiber kah atau? Ada fiber, ada plastik juga. Kalau yang ini? Kalau ini plastik. Plastik ya? Nah,
Kalau untuk upgradean sendiri, ini kan yang udah jadi ya? Iya. Upgradean itu emang udah disediain dari pool sendiri atau by request dari customer? Sebenarnya kita ngasih request ya, ngasih masukan dari customer. Ada pilihan mau full total atau by request. Kalau by request bisa eksteriornya doang atau interiornya doang. Atau mungkin eksterior mungkin cuma body kit doang gitu, nggak sama velg. Biasanya kalau ini velgnya juga udah ya tadi ya? Udah. Untuk velgnya sendiri ini yang ring berapa? Ini kita pakai ring 16 karena sesuai dengan bannya juga. Ini bannya masih baru juga, jadi satu set kita. Nah, kalau untuk velgnya sendiri nih, ini velgnya memang udah tersedia di sini atau nanti customer bisa milih juga? Kalau customer punya pilihan, mungkin punya apa kenalan di luar channel ya, boleh kita welcome gitu. Tapi kalau emang mau pilih di sini juga kita sediakan. Biasanya ini kalau untuk velg-velg kayak gini nih ya, amannya tuh pakai ring yang berapa sih? Kalau untuk mobil begini maksimal ring 16 lah, jangan di atasnya lagi. Satu ya boros bahan bakar dan stabilan juga. Mungkin kalau emang mau lebih ya nggak masalah, cuma standarnya lebih baiknya 16. Ya itu udah mentok ya, karena standarnya kan dari ring 14. Oh dari ring 14 ya? Ya. Oke. Ini di upgrade jadi ring 16, tapi jangan lebih dari ring 16. Oh gitu. Pilihan ini bebas, customer mau milih model ringnya kayak gimana? Bebas. Terus selain itu biasanya apalagi sih kalau misalnya kayak spionnya nih, covernya itu bisa diganti. Cover sennya ya biasanya ya? Ini kan sennya masih di sebelah sini nih. Nah, kebanyakan orang tahu kalau ini pasti ekstraksi. Ekstraksi ketahuan dari sininya. Dari sini. Oke. Ini bocoran ya. Jadi kalau untuk kalian yang mau tahu ekstraksi apa bukan, biasanya dari sini nih. Jadi spionnya masih di samping, belum di sini. Cuma ini ada request juga dari customer, ini dihilangin bisa. Caranya gimana tuh? Dicopot terus didempul? Ini kita copot. Terus kita dempul, pokoknya ini jadi satu, jadi bodinya ini nggak ketahuan kalau ada sen lagi di sini. Untuk ngebedain nih mobil ekstraksi sama yang enggak gimana sih? Selain dari sini ya? Selain dari sini, sebenarnya sih secara keseluruhan ya yang paling gampang dilihat sih ini. Semuanya ya kalau untuk kecuali Vios ya, kayak apa Vios? Matic. Oh gitu. Matic yang bedain sini ada sen lagi. Persennya di bagian spion? Ya, jadi nggak di sini. Kalau Matic ya, itu doang. Sama kalau Matic kita udah pakai apa? Di bagian sini pakai apa? Ini kan tromol. Tromol. Kalau yang itu? Pakai disc. Oh, tromol dan disc, bedanya di situ aja. Nih, jadi buat kalian nih yang mau mobilnya di-upgrade juga bisa, mau standar juga bisa. Jadi kalau mobil-mobil yang bagus tapi murah udah kesini aja. Enak lagi didampingin sama Bang Ardia. Kalau untuk ini juga ada tambahan kaca film kan? Ya, nah, kalau untuk tambahan kaca filmnya sendiri, kita bisa by request atau mau display? kita juga nyediain. Nyediain. Itu bisa request ya, kadar berapa-berapanya? Nah, itu juga bisa. Nah, buat kalian nih kalau mau lihat unitnya langsung aja datang ke sini. Kalian bisa main-main, cek mobil, nanti bisa ketemu sama Bang Ferdian ya. Bisa. Itu enak, bisa ketemu, nanti bisa ditemenin kayak gue tadi, gue keliling full, gue ngeliat-liat unit. Nah, di sini juga unitnya nggak ini aja kan? Oh, unit kita banyak ya. Ada apa aja sih? Berbagai macam tipe, merek, nggak cuma Toyota ya. Ada Mercy juga ada. Ada Mercy. Ada Honda. Ada Hondanya apa Honda tuh? Mobilio. Honda Mobilio. Terus kalau untuk Mercy-nya tipe apa aja tuh? Mercy ada tipe E dan tipe C. C dan E. E-nya ya. Kompresor atau? Yang kompresor. Yang kompresor. Oke, jadi ada Mercy, ada Honda Mobilio, ada Toyota Limo yang Gen 2 dan Gen 3. Gen 2-nya masih ada kan? Gen 2 sebenarnya udah jarang, tapi kita masih ada. Masih ada beberapa stok ya tuh. Kalau yang mau nyari Gen 2 cepet-cepet deh daripada kehabisan nanti. Bisa langsung datang ke sini, nanti ketemu nih sama Bang Ferdi, gue juga ditemenin, welcome banget. Kalian bisa langsung ngecek. Nah, untuk unit yang lain nanti kita bahas di next video. Untuk unit ini kita
kita bahas sampai sini dulu aja. Abang, thank you banget udah nemenin gue di sini. Makasih waktunya. Dengar-dengar main YouTube juga? Iya. Oh, main YouTube juga. Coba dong, apa nih channel YouTube-nya? Channelnya Ferdinand Autobot. Ferdinand Autobot. Oke, nanti gue tulis di kolom deskripsi ya. Apa nanti gue kasih tahu di sini. Fit, abang thank you banget. Oh iya. Makasih banget waktunya. Oke, thank you ya. Jangan kapok. Nanti kita di mobil yang lain ya bareng-bareng. Iya, sama. Fit, thank you. Oke. Nah, gue udah selesai. Gue udah keliling-liling. Gue udah nyobain nih mobil-mobil di sini. Mobilnya recommended banget buat kalian, apalagi buat orang awam kayak gue. Gue udah ngasih tau bocoran dikit-dikit. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa langsung datang. Ini gue ada di Pulau Bubet Kalibata. Nanti kalian bisa langsung ketemu mekanik-mekanik di sini. Nanti untuk price listnya, dia range harganya mulai dari 60-an. Kalian bisa cek juga, nanti langsung datang ke sini. Contoh-contoh unit kayak gini, banyak pilihan warna, banyak unit yang lain. So, tetap pantengin terus nih channel 69 Project biar kalian bisa tahu next unit-unit yang ada di sini. So, bye-bye. God bless you. Terima kasih ya udah nonton video aku. Like, komen, oke. Pencet tombol merah ya.